Halo teman-teman, setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Belgia adalah negara yang agak kecil di Eropa, dengan luas sekitar 30.689 km persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 11,6 juta orang. Ibu kota Brassel berfungsi sebagai markas besar Uni Eropa dan NATO. Dengan peran yang begitu penting, sudah 2 kali Belgia tidak memiliki pemerintahan. Pertama kali berlangsung 541 hari, dari 2010 hingga 2011. Kali kedua, mereka memecahkan rekor sendiri dengan 652 hari dari 2019 hingga 2020. Jadi bagaimana semuanya berjalan tanpa pemerintah? Pertama, untuk memahami mengapa negara ini begitu kacau sehingga tidak ada pemerintahan, mari kita lihat sejarah mereka. Pada zaman yang sangat kuno, sekitar 500 SM, pemukim pertama di tempat yang sekarang Belgia adalah suku Bergae. Mereka tidak ada yang istimewa, kecuali nama yang digunakan untuk memberi Belgia, Belgia. Dari 57 SM hingga abad ke-5, mereka berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Selama periode ini, tanah Belgia, seperti bagian Eropa lainnya, dipengaruhi oleh budaya Romawi dan berbicara bahasa Latin. Pada abad ke-6, suku-suku Germanik yang kemudian membentuk Kekaisaran Romawi Suci mulai tumbuh. Mereka mengalahkan Romawi dan mendominasi Eropa Tengah. Di Belgia, orang-orang di utara berasimilasi dengan orang Jerman, sedangkan di selatan mereka masih mempertahankan budaya Romawi dan berbicara bahasa Latin. Selama berabad-abad serta dinasti yang berbeda, kedua wilayah Belgia ini masih mempertahankan perbedaan budaya dan bahasa. Namun, penduduk Belgia Utara bersama dengan masyarakat Belanda mengembangkan bahasa Jerman menjadi bahasa Belanda. Di selatan, mereka, bersama dengan Prancis, mengembangkan bahasa Romawi menjadi bahasa Prancis. Kami akan maju cepat melalui beberapa tahap yang tidak terkait dengan topik hari ini. Pada tahun 1830, Belgia menjadi negara merdeka, setelah revolusi 15 tahun melawan kekuasaan Belanda. Sebuah pemerintahan baru dibentuk, yang sebagian besar terdiri dari elit berbahasa Prancis. Komunitas berbahasa Belanda terisolasi dari politik karena kebanyakan dari mereka bekerja di pertanian dan lebih miskin. Meskipun mereka merasa tidak adil dan diremehkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dengan berusaha menjadi lebih kaya untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, dalam dekade-dekade berikutnya, tidak ada perubahan besar, selain pengakuan pemerintah Belgia atas Belanda sebagai bahasa resmi kedua, selain bahasa Prancis. Baru setelah Perang Dunia Kedua situasi mulai berubah. Di utara, produksi barang konsumsi melonjak, karena permintaan Eropa meningkat. Sementara di selatan, industri berat seperti pertambangan batu bara tidak efisien karena cadangan menurun, produksi baja melemah, karena banyak negara pesaing. Akibatnya, ekonomi di utara Belgia dengan cepat melampaui selatan. Dan masyarakat berbahasa Belanda mulai memiliki kekuatan politik. Takut bahwa mereka akan membanjiri dan menyebar ke selatan. Politikus selatan berdiskusi untuk membagi perbatasan, terpisah dari utara. Pada awal 1960-an, Belgia dibagi menjadi 2 wilayah berbeda, utara disebut Flanders berbahasa Belanda. Selatan disebut Wallonia dan berbicara bahasa Prancis. Selain itu, ada juga 2 komunitas kecil. Satu adalah ibu kota Brassel, bilingual Prancis, Belanda, yang lainnya adalah komunitas berbahasa Jerman, di Wallonia Timur. Tapi karena mereka netral, orang biasanya tidak peduli dengan kelompok ini. Sejak divisi, segalanya menjadi lebih rumit. Kedua belah pihak ingin menjadi kekuatan dominan di negara ini, yang mengarah ke pertikaian tanpa akhir dan pembentukan pemerintahan yang rumit. Menjelaskan struktur pemerintahan Belgia juga sulit, jadi kami akan menyederhanakannya sebanyak mungkin. Pada dasarnya, di setiap wilayah Belgia ada 6 partai politik yang berbeda, totalnya 12. Untuk membentuk pemerintahan konstitusional harus ada koalisi setidaknya 4 partai yang berbeda dari 2 wilayah. Misalnya, dari 2014 hingga 2018, pemerintah Belgia dipimpin oleh Perdana Menteri Charles Michel. Koalisi pemerintahannya terdiri dari 4 partai, 3 diantaranya berasal dari Flanders yang berbahasa Belanda, Kekristenan, Kristen dan Nasionalis, dan yang lainnya adalah Partai Liberal dari Wallonia, berbicara Perancis. Pada akhir masa jabatan 4 tahun, Partai Nasionalis meninggalkan koalisi karena perbedaan pendapat. Itu berarti pemerintah berantakan karena kurangnya anggota dan butuh waktu untuk membentuk koalisi pemerintahan baru. Di masa lalu, situasi ini telah terjadi beberapa kali di Belgia. Alasan utamanya adalah karena perbedaan bahasa dan budaya serta pandangan politik antara pihak utara dan selatan. Mereka hanya tidak ingin bersekutu satu sama lain. Lalu apa jadinya jika tidak ada pemerintahan? Pembunuhan tidak dihukum, pajak tidak perlu dibayar, dan lalu lintas kacau.
Kenyataannya tidak demikian, semuanya masih berjalan cukup baik. Mobil masih di jalan, sekolah masih buka dan penjahat masih diadili. Semua tampaknya berjalan baik karena, sambil menunggu koalisi baru, Belgia akan memilih Perdana Menteri sementara untuk menjalankan parlemen sementara yang disebutnya sebagai pemerintah mengurus. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan absolut yang sama dengan pemerintahan yang sah, setiap keputusan sangat lambat karena memerlukan persetujuan 12 partai politik. Yang paling terlihat adalah selama pandemi COVID, Belgia menjadi salah satu negara dengan jumlah infeksi tertinggi di dunia dengan 1.164.000 orang, terhitung 10% dari populasi. Penyebabnya, pemerintah lamban dalam mengambil keputusan menjaga jarak serta melaksanakan pencegahan dan pengendalian wabah. Lebih jauh lagi, setiap kali tidak ada pemerintahan yang sah, pengeluaran anggaran Belgia selalu melebihi pendapatannya, yang menyebabkan peningkatan pesat dalam defisit, yang kemudian ditanggung oleh rakyat. Pemerintah baru terpaksa mengumpulkan lebih banyak pajak sebagai kompensasi. Situasi politik yang tidak stabil juga membuat investor patah semangat. Banyak perusahaan ingin memasuki Belgia tetapi kemudian mereka memutuskan untuk memilih lingkungan yang lebih baik. Selain itu, lambatnya penanganan dokumen, pensiun, dan masalah perawatan kesehatan membuat orang frustrasi. Setiap kali pemerintah diinterupsi, terjadi protes di Belgia sehingga menimbulkan kerawanan sosial. Juga karena perpecahan serta pertikaian politik yang sengit, Belgia sering dijuluki negara gagal oleh pers internasional, meskipun PDB per kapitanya mencapai $50.000. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.